Hai guys, wake up! It's time for Sericap. Lagi-lagi nih, kita akan bahas beberapa kejadian nyata yang dijadiin latar belakang dalam suatu drama. Kali ini datangnya dari drama Taxi Driver. Pasti banyak yang udah nonton. Kalau belum, tenang, bakal ada recapnya di channel Sericap. Langsung aja, cus kita bahas Seri Fact Taxi Driver. Drama Taxi Driver nyeritain soal perusahaan taksi mewah yang punya jasa ngebalesin dendam orang-orang. Dari beberapa kasus yang ditangani Kim dan kawan-kawan, kita akan bahas 5 kasus yang diangkat dari kejadian nyata. Yang pertama, kasus pelecehan seksual. Di episode pertama Taxi Driver, ada seorang pelaku pelecehan seksual bernama Duchol yang dibebaskan dan dikecam banyak masyarakat. Ternyata kasus ini benar-benar ada di tahun 2009. Pelaku bernama Cho Dusun melakukan kekerasan seksual kepada Nayong, nama samaran anak perempuan umur 8 tahun. Nayong dipukuli dan diperkosa secara brutal di toilet gereja daerah Ansan. Dusun berhasil dipenjara dan divonis 15 tahun. Tapi pengadilan memotong masa tahanannya menjadi 12 tahun. Alasannya karena Dusun melakukan kejahatan ini di saat ia sedang mabuk. Masyarakat Korea jelas menolak pembebasan Dusun. Lebih dari 600.000 orang tanda tangan petisi di situs kepresidenan Gedung Biru. Basically, mereka menolak Dusun dibebaskan dan minta pengadilan ulang. Sayangnya, pemerintah menolak protes ini. Saat pembebasannya di tahun lalu, banyak banget masyarakat yang marah dan ngelempar telur saat Dusun dibebaskan. Ironisnya, Dusun kembali ke rumahnya di Ansang yang juga jadi tempat tinggal Nayong. Publik dibikin marah sama keputusan Dusun. Nah, untuk meredam kemarahan publik, kepolisian berjanji untuk mengawasi Dusun sepanjang waktu. Mereka memasang 35 kamera pengawas dan mendirikan pos polisi baru di sekitar lingkungan rumah Dusun. Kasus kedua adalah psikopat Jong Nam-gyu. Nam-gyu adalah seorang psikopat yang membunuh dan melukai belasan orang termasuk wanita dan anak-anak. Nam-gyu bener-bener mikirin dengan detail semua proses pembunuhannya. Nam-gyung bahkan rutin lari sejauh 10 km setiap 2 hari untuk nambah kekuatan badannya biar gak ketangkep kalau dikejar polisi. Dia juga ganti-ganti senjata biar polisi gak nemuin persamaan pembunuhannya. Dan yang lebih freak lagi, dia ngapus sol di sepatunya biar polisi gak bisa nemuin jejaknya. Ketika persidangan, Nam-gyung gak ngerasa bersalah dan perlu minta maaf ke korban karena dia gak ngelakuin kesalahan. Dan gak cuman itu, dia juga ngebanggain banyaknya korban yang dia bunuh. Asli ini mah super psikopat banget. Nam-gyung divonis hukuman mati pada tahun 2007. Tapi dia lebih memilih untuk bunuh diri 2 tahun kemudian pakai tali yang dia buat dari kantong plastik. Dia ninggalin memo di buku pribadinya yang bertuliskan, pemerintah tidak mempertimbangkan untuk menghapus hukuman mati. Hidup itu seperti awan, datang dan pergi sementara. Nah, kisah tentang Nam-gyu sekilas diperlihatkan di episode 2 Taxi Driver. Ketika Kim ngelihat pembunuh ibunya lagi rekonstruksi kejadian. Fakta unik lainnya adalah Kyu-jung, pembunuh ibu Kim, digambarkan pakai baju yang sama persis ketika Nam-gyu dibawa ke persidangan. Sampai sini kita kasih applause dulu buat tim Taxi Driver yang mikirin detail ini. Asli, keren banget. Lanjut ke kasus ketiga. Pasti masih pada inget kan sama Maria, perempuan kelainan intelektual yang disiksa sama bosnya, Ju-chan. Nah, kejadian ini juga nyata dan terjadi di tahun 2012 pada Kim Song-baek. Dia jadi korban perbudakan pertambangan kristal garam yang terjadi di pulau terpencil Korea. Sama kayak Maria, Song-baek juga punya kondisi keterbelakangan mental. Di tahun 2012, Song-baek diajak kerja di pertambangan kristal garam. Saat memutuskan kerja di sana, Song-baek malah dipaksa kerja selama 18 jam tanpa dibayar oleh bosnya, Hong Jong-gi. Di sana, Song-baek juga nemuin banyak pekerja lain yang sama-sama punya keterbelakangan mental. Song-baek secara dramatis berhasil kabur dari pulau terpencil tersebut. Menindaklanjuti kasus Song-baek, kepolisian setempat geledah lebih dari 38.000 pertambangan kristal garam dan nemuin lebih dari 100 pekerja yang bernasib sama kayak Song-baek. Hong akhirnya mendapatkan hukuman karena melanggar undang-undang perburuhan, mengurung dan mempekerjakan orang. Sedangkan Song-baek udah kembali ke masyarakat dan kerja di bidang konstruksi. Next, kasus keempat. Kasus penyebaran video ilegal oleh Yang Jin-ho dan perusahaannya, Widisk dan Filnori.
Awal kasus ini terungkap setelah sebuah media online merilis footage di tahun 2015 ketika Jinho mukulin mantan pegawainya. Mantan pegawai ini dipukul karena dia komentar ngejelek-jelekin Jinho di buletin perusahaan Widisk. Setelah ditelisik, ternyata Jinho melakukan gapjil, yaitu menggunakan jabatan untuk melakukan berbagai tindakan ilegal. Ya, semacam menyalahgunakan jabatan gitu deh. Si mantan pegawai ini cerita kalau Jinho sering maksa pegawainya untuk minum banyak alkohol tanpa dibolehin ke kamar mandi. Dan gak cuman itu, Jinho juga nyiksa secara fisik dan verbal para pegawainya. Karena laporan ini, polisi meminta surat penangkapan untuk Jinho karena tuduhan penyerangan dan pemaksaan. Saat penyelidikan, polisi nemuin kalau Jinho dapat penghasilan sebesar 7 miliar won atau sekitar 88 miliar rupiah dari Widisk dan Valnori. Banyak banget, coba bayangin, 88 miliar. Dan di dalam server Widisk dan Valnori, polisi nemuin ribuan konten pornografi ilegal. Ini tuh ceritanya persis banget kayak kasus Yudata yang ada di episode 12. Nah, at the end, Jinho divonis 7 tahun penjara oleh pengadilan setempat setelah semua perbuatannya. Finally, our last case yang juga dibahas secara detail di akhir episode 30. Ceritanya kurang lebih sama nih, ketika Kim dan taksi mewah dapat klien Chul Jin yang harus dipenjara selama 20 tahun atas kejahatan yang gak dia lakukan. Kasus ini diangkat dari kisah nyata Yang Sung-yo. Sung-yo harus menjalani hidupnya selama 20 tahun sebagai pembunuh. Ia divonis melakukan pembunuhan berantai Hwasong ke-8 dengan korban seorang remaja 13 tahun bernama Hyung Jung. Dari 10 pembunuhan berantai Hwasong, Sung-yu cuman satu-satunya yang ditangkap sama polisi. Saat itu kondisi Sung-yu adalah tukang reparasi miskin dan punya penyakit polio yang bikin kakinya pincang. Tapi di umurnya yang baru 22 tahun, Sung-yu ditangkap dan dipaksa sama kepolisian untuk ngaku membunuh dan memerkosa Hyung Jung. Saat itu polisi juga melakukan kekerasan ke Sung-yu. Kayak diborgol di kamar selama 3 hari, gak diizinin tidur, dan gak dikasih makan selama interogasi berlangsung. Sung-yu divonis penjara selama 20 tahun. Sung-yu juga dapat perlakuan buruk dari sesama narapidana bahkan sampai kena cacat jantung. Tapi setelah 20 tahun berlalu dan Sung-yu udah bebas, muncul Lee Chun-jae, pelaku asli dari pembunuhan berantai Hwasong. Dia mengakui kalau dia adalah pembunuh sebenarnya. Sung-yu didampingi pengacaranya Park Jun-young mengadakan sidang ulang dan setelah mendengar pengakuan Chun-jae, Hakim Pengadilan Distrik di Suwon menyatakan Sung-yu tidak bersalah dan yang paling penting, Hakim juga minta maaf atas vonis 20 tahun yang ditetapkan. Saat ini, Sung-yu udah kembali ke masyarakat di umurnya yang ke-54 tahun. Dia juga dapat dana kompensasi sebesar 2,5 miliar won atau sekitar 25 miliar rupiah. Nah, itu dia beberapa kasus di drama Taxi Driver yang ternyata terinspirasi dari kisah nyata. Ada yang seru, ada yang sedih, bahkan ada yang sampai bikin marah-marah ya kasus-kasusnya. Pokoknya buat kalian yang belum nonton Taxi Driver, cus langsung nonton aja karena drama ini super worth it buat kamu yang suka drama action dan crime. Tungguin juga ya recapnya di channel Sericap. So, kalau kamu punya rekomendasi drama yang pengen kita bahas, langsung aja kamu tulis di kolom komentar. Atau bisa juga komen di Instagram kita di @sericap.ch. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel Sericap untuk recap drama-drama Asia lainnya. See you!